Mari kita berdoa. Bapa dan surga, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami berdoa biar Tuhan terus memimpin kami untuk kami memahami mengapa Tuhan menaruh kami di dalam dunia yang dengan kecepatan teknologi yang begitu cepat maju dan apa signifikan kami sebagai orang Kristen yang Tuhan taruh di dalam dunia ini. Tuhan pakai hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, saya akan membahas tentang strategi misi di zaman internet ini ya. Ini adalah tema yang sangat penting. Banyak gereja kurang melihat pertumbuhan teknologi ini. Zaman dulu orang kalau doa, termasuk sampai zaman hari ini, doanya selalu pasti formulasinya sama, yaitu biar firman Tuhan makin tersebar. Betul nggak? Lalu biar kerajaan Allah makin diperluas di muka bumi. Itu adalah doa dan isi hati dari semua misionaris dan semua gereja-gereja Tuhan. Lalu sepanjang zaman orang terus berdoa, lalu muncul kalimat, Tuhan utuslah orang, karena banyak tempat belum dengarkan Injil. Tuhan utuslah mereka ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke pulau-pulau. Di dalam Alkitab ditulis segala pulau mengharapkan pengajarannya. Lalu doa terus didoakan dan banyak gereja tidak tahu sekarang jawaban doanya. Setuju? Setuju. Firman Tuhan makin diperluas, ini zamannya. Sekali kita khotbah kalau di live-kan seluruh dunia langsung bisa saksikan tanpa ada delay. Hebat enggak? Zaman dulu kalau ada pertandingan sepak bola, RCTI kalau siarkan, lalu dia bayar begitu mahal, stasiun TV yang lain tidak bayar, maka tidak bisa siarkan. Dan kita nontonnya tengah malam karena perbedaan jam dengan mereka, dan kalau siarannya bagus, ditangkap dengan bagus, kita nontonnya hampir tidak ada delay. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba siarannya putus, maka kita tidak ada sumber lain karena yang bayar hanya RCTI misalnya. Sekarang baru terjadi tabrakan, misalnya di depan jalan TikTok sudah ada. Hebat enggak? Enggak usah tunggu wartawan datang. Bahkan wartawan sekarang mereka mencari data dari TikTok, dari IG. Begitu ada muncul orang baru posting terjadi tabrakan, wartawan langsung japri dia atau DM dia, boleh tidak saya pakai rekaman video ini untuk masuk ke berita saya. Sekarang kecepatan dapat berita sangat cepat, apalagi mobil-mobil dipasang dashcam, detik yang sama terjadi tabrakan, langsung dia download ke handphone dia dan langsung dia posting ke IG, ke TikTok, dan semua orang langsung bisa mengetahuinya. Betul nggak? Itu kecepatan dunia transportasi secara digital yang seringkali diabaikan oleh banyak gereja. Akhirnya orang-orang yang pakai adalah orang-orang yang bisnis. Mereka memakai jalur internet untuk memperkembangkan dunia bisnis mereka, dan dunia internet dipakai oleh orang dunia jauh lebih cepat dibandingkan oleh orang gereja. Saya banyak keliling gereja-gereja dan saya lihat alat-alat semua AUV gereja masih banyak yang jadul-jadul, lalu yang gunakan kurang mahir, lalu setelah direkam, rekaman semua disimpan, lalu hamba Tuhan tidak pernah ngecek khotbah dia setelah disimpan, itu hilang atau tidak. Akhirnya khotbah yang begitu banyak, yang adalah aset gereja, itu semua ditaruh di gudang dan akhirnya hilang, dan keteledoran dari orang AUV, akhirnya lupa dia save, lupa dia record, atau lupa dia taruh di mana. Akhirnya khotbah yang begitu bagus, akhirnya hilang. Ditambah lagi keputusan gereja, tidak boleh munculkan di YouTube, tidak boleh munculkan di medsos, biar semua orang kalau mau dengar firman Tuhan harus datang sendiri dengar. Ini kalimat-kalimat yang mematikan dunia misi di dalam zaman digital.
Banyak gereja-gereja melarang orang AUV-nya posting semua khotbah-khotbah, kecuali cuplikan-cuplikan pendek-pendek, lalu dengan alasan orang-orang zaman sekarang sukanya yang pendek-pendek. Tidak, saudara. Kalau orang zaman sekarang sukanya yang pendek-pendek, kenapa orang masih nonton di bioskop? Saudara mau nonton ke bioskop, filmnya cuma 15 menit? Mau? Beli tiketnya hari ini, nontonnya bulan depan karena filmnya seru. Begitu masuk, baru duduk, popcorn belum habis sudah bubar. Mau? Kita lihat, 2,5 jam. Wah, nggak rugi. Gua bayar 40.000, gua bayar 50.000, nontonnya 2,5 jam. Wah, nggak rugi. Coba bayar 20.000, nontonnya 3 menit. Mau? Baru masuk, baru bicara sama teman, noleh sudah tutup, sudah habis, keluar daftar nama. Mau? Jadi omong kosong jikalau orang berkata, anak-anak sekarang sukanya yang pendek-pendek. Emak-emak tidak suka mikir. Siapa yang bilang emak-emak hafal cerita drakor. Ini anaknya siapa, ini putus berapa kali, ini musuhnya siapa, ini anaknya siapa. Dia hafal lokasi pertemuan di mana, dan dia hafal seri keberapa, ada yang mati, siapa yang mati, dia hafal semua, saudara. Kenapa cari yang drakor yang panjang-panjang, dracin yang panjang-panjang, berarti manusia bisa nonton yang panjang, setuju? Kalau bisa nonton yang panjang, apalagi nonton yang pendek, pasti bisa. Jadi mitos bahwa orang-orang zaman sekarang tidak suka panjang-panjang, omong kosong itu. Dan akhirnya pengaruh ke gereja-gereja, semua gereja-gereja mayoritas zaman sekarang, khotbahnya dipersingkat. Saya sendiri alami kalau hadapi gereja-gereja yang khotbahnya hanya dikasih waktu 20 menit. Ini penderitaan bagi hamba Tuhan. Pak, berapa menit khotbahnya? Ya, di sini kami biasanya 25 menit, kadang-kadang 20 sudah cukup, kalau bisa 15 saja, karena acara kita panjang. Bagus ya alasannya ya. Alasan pertama, acara kita panjang. Alasan kedua, karena habis KU1 langsung mau KU2. Bagus ya. Semua alasan-alasan ini bagi saya alasan yang bodoh. Kenapa? Acaranya banyak, yang kami mau umumkan banyak. Kenapa cara umumkan tidak dipersingkat? Kenapa tidak masukkan saja di layar dengan ada suara, jam sebelum ibadah diputar terus sehingga orang dengar. Lalu jam bubar diputar lagi sampai ke lantai bawah, waktu mereka turun TV putar semua warta-warta. Bisa toh? Akhirnya warta tidak memakan waktu ibadah yang sangat banyak. Sekarang acara banyak, yang mau diumumkan banyak. Ada apa? Ada tarian lansia. Wih, luar biasa. Saya pernah hadiri kebaktian lansia nari. Saya di depan mau ngakak, nggak bisa ngakak, nanti dianggap menghina, lucunya minta ampun. Bukan penari tapi disuruh nari, bayangkan ya. Anak-anak yang bukan penari disuruh nari masih lucu, tapi kalau lansia, enek dia. Lalu lihat acara panjang, acaranya apa? Vokal group dari keluarga ini, vokal group dari ini. Begitu dipanggil, orangnya baru bangkit berdiri, jalan dari agak belakang sampai ke depan, teng, 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 baru stem. Do, kelamaan saudara ya, ampun. Yang membuat acara jadi panjang itu gereja itu sendiri. Sehingga setelah acara yang diisi begitu banyak, maka yang dikorbankan adalah khotbah. Ini kesalahan yang sangat-sangat fatal. Lalu alasan kedua tadi, kita punya jam ibadah akan berganti ke jam KU kedua. Kenapa tidak setel? Jaraknya jauhin sedikit. Bisa toh? Kebaktian pertama misalnya jam 7, kebaktian kedua jam 9.30. Kasih spare waktu. Kalau masih terlalu mepet, ganti lagi jamnya. Bisa toh? Kan gereja yang atur. Lalu dia atur misalnya, kebaktian pertama jam 7.30. Karena kalau kepagian orang tidak bangun. Kebaktian kedua jam 9. Dia kasih jedanya cuma 1,5 jam, belum lagi wartanya panjang, maka hanya khotbah 20 menit. Lalu mereka berkata, karena jam ibadah kami jam kedua jam 9, nanti jam KU ketiga jam 11. Lalu KU ketiga, keempat, kelima, itu jam semua kita yang buat sendiri. Betul nggak?
Begitu buat sendiri, nanti waktunya mepet, khotbah yang dikorbankan. Ini sayangnya luar biasa. Akhirnya jemaat Tuhan tidak dapat makanan yang full, hanya cicipin-cicipin saja. Pada firman Tuhan sangat dalam, mereka harus mendapatkan yang full, tapi karena hanya waktunya singkat, mereka hanya dapat sangat-sangat sedikit, lalu mereka bangga. Kami sudah memahami kitab suci, kami sudah memahami doktrin A, doktrin B, dan seterusnya. Sayang sekali ya. Nah sekarang kita kembali ya. Jadi dari dulu orang berdoa, Tuhan biarlah firman Tuhan makin tersebar ke seluruh bumi. Ini jawabannya. Ini jawaban doa yang Tuhan sudah jawab. Dan manusia masih tertidur dan masih mengharap kerajaan Tuhan biar cepat diperluas, padahal sudah. Lalu apa yang kita kerjakan sekarang bisa sangat-sangat cepat. Dulu orang selalu terbentur karena jarak. Saya mau ke sana, saya tidak ada paspor. Ngurus paspor, biayanya sekian. Lalu ngurus visa, saya sudah ditolak 2 kali. Kesulitan antar bangsa itu adalah masalah visa dan masalah jarak, ditambah lagi sekarang biaya penerbangan sangat-sangat mahal. Maka misi akhirnya terhenti karena alasan-alasan seperti ini. Tapi kita melihat misi tidak boleh berhenti karena misi sekarang tidak lagi tergantung bahan bakar, tidak lagi tergantung harga plastik naik atau tidak, karena sekarang semua melalui dunia digital. Amin. Dunia digital sekarang diakses oleh semua manusia. Indonesia kira-kira jumlah penduduk sekarang sudah hampir 290 juta dan kira-kira 80% sudah menggunakan yang namanya dunia teknologi ini. Karena sekolah mengharuskan anak-anak di sekolah dapat pelajarannya, dapat bahannya dari email guru. Orang tua dapat berita dari WA guru, WA grup orang tua. Maka orang tua harus pakai, anak-anak harus pakai. Lalu anak-anak yang harus pakai, sekarang balita juga dikasih. Karena daripada dia ribut, dikasih main game. Lihat di mall orang-orang dorong-dorong baby-baby yang sudah bisa ngomong, sudah bisa gerak-gerak, tangannya pegang apa? Handphone. Dikasih kartun-kartun gitu ya. Nanti setelah dia umur SD, lalu kecanduan, baru dia marah ke gereja. Gimana nih gereja, pembina sekolah minggu, kenapa anak saya kok masih kecanduan gadget? Selalu gereja yang disalahkan, betul nggak? Sekarang guru-guru sekolah minggu mesti tanya ke orang tuanya, yang kasih dia gadget siapa? Rumah pasang wifi kecepatan tinggi siapa? Dia datang ke sekolah minggu seminggu cuma 1 kali, lalu harap bisa lepas dari gadget, dia pulang, waktu makan, disuguhi makanan, susah makan, yang dikasih adalah gadget. Lalu semua yang dia konsumsi sejak bangun pagi mayoritas adalah gadget. Dan anak ini akhirnya kecanduan, akhirnya rusaklah pertumbuhan dari si anak. Oke, nah sekarang saya akan membahas bagaimana kita memahami dunia perkembangan kita di zaman hari ini. Tuhan adalah yang menjadi contoh dari segala sesuatu. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah cipta tubuh seorang manusia seperti satu dunia. Semua kita ada secara pribadi, satu orang secara pribadi, dan setiap pribadi itu mewakili satu dunia. Saudara, ada dunia masa kanak-kanak, ada dunia pergaulan, ada dunia sekolah, ada dunia apa saja, dan hidup saudara kalau ditulis menjadi satu sejarah dunia hidup saudara pribadi. Kalau saudara hidup di umur 100 tahun baru mati, sejarah hidup saudara itu begitu panjang. Lalu di tubuh kita dari kepala sampai ke kaki ini terhubung seperti jaringan internet. Jadi tubuh kita
adalah mirip miniatur dari dunia internet yang menghubungkan seluruh pelosok di dalam dunia ini, yaitu menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Semua jaringan tidak menghubungkan manusia dengan manusia. Karena saya sama si B tidak bisa terhubung dengan jaringan. Karena saya sama dia memerlukan alat, baru kami bisa terhubung. Betul nggak? Sekarang kami sama-sama berangkat, misalnya dari Pontianak, 2 orang yang berangkat, 2 tinggalkan handphonenya. Waktu sama-sama naik taksi masih terhubung karena berdua. Begitu sudah sampai ke bandara, dia naik Citylink, saya naik Lion, kita sudah mulai tidak terhubung dan dia terbang ke negara A, saya ke negara B. 2 orang ini tidak mungkin bisa terhubung. Jadi jaringan-jaringan ini sebetulnya bukan menghubungkan manusia, tetapi menghubungkan alat. Kalau saya pegang satu handphone, dia pegang satu handphone, maka handphoneku terhubung dengan handphone dia, dan handphone dia ada kamera, barulah saya terhubung dengan orang yang memegang handphone ini. Jadi tidak menghubungkan orang dengan orang. Maka semua perkembangan teknologi ini perkembangan yang terbatas karena memerlukan alat. Tubuh manusia Tuhan cipta seperti miniatur dunia internet. Tubuh manusia ini adalah tubuh yang mewakili dunia yang terhubung. Semua organ-organ kita terhubung melalui jaringan. Jaringan yang menghubungkan semua adalah jaringan saraf yang begitu luar biasa rumit sampai hari ini. Orang studi tentang medis, anatomi tidak pernah selesai-selesai. Padahal tubuh manusia dari kepala sampai ke kaki, ada yang pendek, ada yang tinggi. Kalau diukur rata, paling berapa senti tingginya. Kalau kita lihat orang yang agak cebol badannya, yang kate-kate, yang mungil-mungil, coba ukur dari kepala sampai kaki, begitu pendek. Coba selidiki anatomi dia, tidak pernah habis-habis. Coba lihat baby yang belum tinggi, yang masih kecil, coba selidiki seluruh anatomi. Coba kita mundur lagi, yang lahir prematur, yang begitu kecil, kayak anak kucing, kecil. Coba selidiki anatomi dia, tidak pernah habis-habis. Tubuh manusia adalah tubuh yang sangat rumit dan semua terhubung dengan satu server, yaitu otak. Otak adalah server tercanggih di dunia. Sekarang orang-orang setelah menikmati dunia internet, dunia medsos, dunia animasi yang luar biasa, manusia lupa Tuhan pencipta yang real, yang terbaik, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sekarang TV sudah sangat canggih, ada QLED, ada neo QLED, ada macam-macam LED gitu ya, ada super QLED. Kenapa? Karena mereka mau mengalahkan teknologi-teknologi sebelumnya yang dulunya masih tabung yang tebal-tebal, dibuat tipisnya luar biasa. Setelah tipis luar biasa, harus tajamnya luar biasa, sehingga kita waktu memandang seperti sedang melihat yang aslinya. Sekarang kenapa saya katakan TV ini sangat tajam? Kenapa saya bisa nilai TV ini sangat tajam? Harus ada satu syarat. Bukan TV-nya bagus, bukan TV-nya buatan Jepang, bukan TV-nya memakai IC warna yang tercanggih, bukan memakai pixel yang paling halus, tetapi karena mataku lebih tajam daripada TV itu. Jikalau saya punya mata, dan semua kita matanya hitam putih, sampai kiamat kita tidak bisa hasilkan TV yang berwarna. Setuju? Setuju nggak? Karena mata kita, mata yang color, dan ketajaman lensa mata kita melampaui semua kilat, barulah kita bisa menciptakan kilat, betul nggak?
Tidak mungkin mata manusia bisa menghasilkan yang lebih tajam dari mata dia, karena mata dia tidak bisa menilai itu lebih baik. Kita hanya bisa menilai baik, karena ada standar baik. Dan standar baik adalah lensa mata kita. Maka setelah 8K, 16K, lalu 30-an K, ini membuktikan mata manusia melampaui semua kakak itu. Amin. Lalu sekarang orang bangga, saya punya handphone, canggihnya luar biasa. Lihat warnanya tajam. Waktu mau lihat, ketajaman mata saya yang menilai ini bagus. Coba kasih orang yang buta warna, bagus sekali, dia bilang, jelek kali. Yang kayak begini kau beli 30 juta, jelek kali, karena dia buta warna. Begitu dikasih lihat, wah, ibu-ibu tertarik luar biasa. Beli Pi. Ini bagus Pi, lebih tajam dari sebelumnya. Ini membuktikan mata dari orang menilai pasti sangat-sangat tajam. Jadi waktu kita melihat dunia perkembangan di dalam dunia internet, kepintaran manusia, jangan lupa pencipta kita melampaui semua dan manusia lebih penting dari alat. Sekarang kita sudah jarang komunikasi sama yang terlihat. Padahal yang terlihat ciptaan Tuhan yang tercanggih yang ada di depan kita. Dan kita sering komunikasi dengan yang tidak terlihat di dalam dunia game, di dalam dunia medsos yang lain-lain. Padahal kiri kanan ada manusia yang begitu canggih yang Tuhan taruh, tapi kita abaikan orang-orang seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ya. Nah, waktu semua jadul sekarang berubah menjadi dunia yang canggih, sayang sekali gereja masih merangkak. Tuhan memaksa manusia harus menggunakan teknologi. Saya percaya salah satu cara adalah waktu di dalam zaman COVID ada paksaan terhadap institusi, terhadap gereja, terhadap pribadi, terhadap pendidikan, semua harus melek teknologi. Setuju? Emak-emak yang tidak mau pakai handphone karena bilang jadul, harus pakai karena anaknya harus Zoom. Maka emak-emak kontak emak-emak yang lain. Kau pakai alat apa? Belinya berapa? Di mana? Cara hubungkan gimana? Ini anak saya mau Zoom, ngehang terus. Apa sih yang harus saya lakukan? Tolong dong. Akhirnya jadi bisa anaknya nge-zoom. Waktu anaknya bisa nge-zoom dan nanti mamanya yang jadi operatornya, betul nggak? Anak nggak ngerti apa-apa dan mama mulai mengerti spek handphone gitu ya, kecepatan, lalu bagaimana nanti terkonek, lalu kalau putus di tengah bagaimana, nanti anak mulai belajar bagaimana share screen, akhirnya anak-anak SD jadi jago main handphone. Dan emak-emak jadi jago. Akhirnya sekarang emak-emak ada channel TikTok-nya gitu kan. Emak-emak ada channel IG-nya dan macam-macam. Semua ada sekarang. Maka kita lihat sekarang orang-orang secara pribadi satu persatu sudah melek teknologi. Dan lihat diam dunia bisnis. Mereka menggunakan semua platform-platform yang hebat-hebat untuk memperkembang dunia bisnis mereka. Tetapi gereja masih konvensional dan jadul, habis khotbah tidak ada arsipnya, habis khotbah suaranya tadi terputus-putus, kabel-kabel masih tidak mau diganti, mic masih pakai yang murah-murah, handycam masih pakai yang jadul-jadul, lalu rekam apa adanya, lalu yang penting firman Tuhan sudah disebarkan, hamba Tuhan sudah selesai, semua sudah selesai, staf pulang selesai. Sayang sekali. Perhatikan, dunia ini membutuhkan firman. Maka dunia yang membutuhkan firman, Tuhan kasih firman. Waktu Tuhan kasih firman, Tuhan ingin firman ini tidak hilang. Caranya gimana? Maka Tuhan memakai cara tradisional, yaitu waktu teknologi belum ada, Tuhan memakai lisan. Maka dari si A turunkan kepada si B melalui lisan. Dia ngomong, nanti dia ngajarkan lagi ke anak ngajarkan lagi ke didik, lalu firman terus turun melalui tradisi lisan.
Tapi tradisi lisan bahaya karena semua orang bisa tafsir dan tafsirnya bisa macam-macam. Saya kasih contoh ya. Saudara datang ke satu gereja, setelah dengar khotbah, begitu pulang, di mobil ada suami, istri, dan anak 3, coba diskusi isi khotbah. Nanti bisa jadi 3 khotbah yang berbeda. Tadi maksud Pak Pendeta itu begini. Bukan, maksudnya bukan begitu. Tapi begini jadi khotbah kedua. Lalu maksudnya apa? Bukan jadi khotbah ketiga. Hanya satu khotbah yang didengarkan, sekarang pecahnya sudah keluar 3 khotbah. Mengerikan, saudara. Kenapa? Karena manusia waktu mendengar, setelah dengar, yang ngomong tidak ngomong lagi. Maka kita andalkan ingatan. Saya dulu ngajar katekisasi di GR Pusat, saya kumpulkan semua catatan. Saya mau cek mereka catat apa. Saya kaget. Habel membunuh Kain. Saya kaget. Dari mana gua ngomong? Habel membunuh Kain. Kok bisa jadi begitu? Kain membunuh Habel, waktu dicatat jadi Habel membunuh Kain. Waktu anak saya masih kecil, dia ke sekolah minggu, lalu pulang sekolah minggu, saya khotbah di kebaktian umum, dia ikut sekolah minggu, saya tanya dia, tadi guru sekolah minggu khotbah apa? Mau tahu dia ngomong apa? Yesus manjat pohon. Hah? Kalau Yesus manjat pohon diajarkan guru sekolah minggu kan saya yang bina. Yang sesat papanya dong. Yesus manjat pohon, saya cek informasi, emangnya khotbah apa sampai Yesus manjat pohon? Ternyata cerita Sakeus yang di pohon. Setelah dia dengar jadi kesimpulannya Yesus manjat pohon. Mungkin dia kira Yesus manjat pohon turunkan Sakeus. Atau Sakeus turun Yesus yang ketinggal, saya nggak tahu ya. Semua orang dari anak kecil sampai orang tua kalau dengar lisan lalu tidak ada dokumentasi, ini sangat bahaya. Kenapa pengadilan seolah-olah bertele-tele? Apalagi zaman mesin ketik. Ketiknya detail. Tanggal berapa? Jam? Di sana kau sama siapa? Ada pembantu? Siapa namanya? Diketik detail semua. Supaya setelah diketik, tidak ada penafsiran yang macam-macam. Menurut saya kira tidak. Ini sudah ada laporan BAP-nya, ini sudah detail jam sekian. Kecuali ada bukti baru, maka ini akan dikoreksi. Maka semua lisan, saksi mata, semua pendengaran, ini semua bahaya luar biasa, tapi Tuhan masih izinkan karena zaman dulu Tuhan memakai cara ini karena menunggu teknologi. Kapan Tuhan menggunakan teknologi? Saudara perhatikan, Tuhan menciptakan manusia dengan kepintaran yang luar biasa, nanti pengguna dan penemu teknologi ditemukan oleh manusia yang berdosa. Mari kita lihat. Saya harap nanti setelah pembahasan ini sampai kepada zaman teknologi ini, saudara mulai melek. Inilah dunia kita yang berkembang cepatnya luar biasa ini. Lihat diam Kejadian di pasal yang keempat, Alkitab mencatat perkembangan teknologi dihasilkan oleh orang non-Kristen. Saya baca di pasal keempat, di ayat yang ke-20. Ini keturunan dari Kain. Ada itu melahirkan Yabal. Ini semua garis silsilah daripada Kain yang melahirkan begitu banyak keturunan. Lalu lihat, mereka menghasilkan teknologi. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Mulai muncul kemah. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Alat musik ditemukan sekarang. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Ini semua manusia hasilkan dari dalam bumi. Manusia temukan ada benda ini nanti diproduksi menjadi alat yang baru. Bahan bakunya semua Tuhan sudah taruh di dalam dunia ciptaan. Maka kita lihat
tukang tembaga, tukang besi, ini nanti akan menjadi cikal bakal alat-alat perang di masa yang akan datang. Kecapi suling ini akan menjadi cikal bakal semua pusat-pusat hiburan yang waktu manusia nyanyi sudah ada alat-alat musik. Lalu lihat kemah akan menjadi cikal bakal perumahan-perumahan di dalam masa zaman primitif. Tetapi pertanyaannya, apakah orang Kristen, orang percaya tidak mempunyai kepintaran sama sekali? Jikalau manusia berdosa saja, IQ-nya di dalam menemukan dan kreasi mereka belum mati dan begitu hebat. Bayangkan waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, begitu hebatnya manusia. Setelah jatuh ke dalam dosa saja, keturunan Kain, ini jaraknya belum lama, sudah otaknya bisa menghasilkan semua teknologi yang tadi kita sudah baca, yang menjadi induk dari perkembangan dari semua teknologi-teknologi yang lain-lain. Sekarang pertanyaan, di mana orang percaya? Orang percaya hasilkan teknologi tidak? Orang percaya menghasilkan alat yang disebut nanti baterah. Tuhan memberikan kepintaran kepada si Nuh, tetapi kepintaran yang Tuhan kontrol, kepintaran yang Tuhan tuntun untuk menghasilkan satu penemuan yang paling spektakuler. Demi apa? Demi keselamatan banyak orang. Jadi teknologi yang Tuhan munculkan di dalam jalur orang percaya adalah teknologi untuk orang-orang bisa dimenangkan. Tidak ada teknologi yang dihasilkan oleh orang percaya dengan kacamata dan bijaksana yang Tuhan kasih untuk orang itu sendiri bisa maju dan kaya, lalu makmur, lalu suku dia, gereja dia tambah maju. Tidak. Selalu yang Tuhan kasih ini nanti untuk faedah bagi banyak orang. Amin. Lihat, baterah dihasilkan oleh Nuh dengan keturunannya yang membantu itu. Dan baterah ini memecahkan rekor, saudara. Tidak ada orang bisa menghasilkan di dalamnya tempat tinggal untuk segala makhluk yang Tuhan akan selamatkan. Dan tidak ada manusia dengan kepintaran yang belum pengalaman membuat kapal yang sangat besar dan tidak ada bocor sedikit pun. Lihatlah bangunan zaman sekarang. Pemborongnya pengalaman sudah bangun 180 perumahan misalnya. Apartemen sudah bangun 5.000 unit. Wah, pemborong yang hebat. Kita pakai dia. Setelah bangun, baru hujan sedikit. Mulai bocor di sana. Tidak ada orang yang kontraktor, tukang sehebat apapun, campuran seakurat manapun, setelah bangun satu rumah yang sangat besar, tidak ada satu rembesan apapun. Tidak pernah ada. Jepang, semua setelah bangun, lihat, tidak lama kemudian retak mulai keluar gitu ya, retak halus keluar, lalu catnya mulai terkelupas, lalu sudah ada pulau-pulau di langit-langit gitu ya. Waduh, ada mahkota kemuliaan sini sana, sini sana, lalu warna-warni sudah mulai keluar. Nanti kita masuk ke kamar, kita mulai cium-cium, kok sudah mulai bau lembab, tapi di atas kok nggak ada bercak, ternyata rembes dari bawah, dari keramik bawah, keluar dari toilet misalnya ya, nyambungnya salah, pipanya ini bocor, pusing kepala. Hanya satu rumah yang orang sudah pengalaman, yang disusun dari tembok-tembok atau dari batu bata, semen dan seterusnya, lalu setelah itu jadi sangat gampang. Karena teknologi ada semua. Semua bisa diukur, miringnya, komposisinya bisa diukur semua. Di zaman Nabi Nuh mau ukur pakai apa? Dan setelah jadi tidak bocor. Teknologi yang dihasilkan oleh orang percaya, semua tujuannya untuk keselamatan. Maka saudara gunakan satu teknologi, terus pikirkan,
Saya bisa pakai ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk memenangkan jiwa, untuk pakai di mana? Keluar mobil yang irit. Itu artinya supaya saya setir lebih jauh, ongkos murah. Betul nggak? Untuk apa? Supaya Injil bisa tiba ke lebih jauh dan biaya tidak membengkak. Tapi setelah mobil dihasilkan, irit bensinnya luar biasa, sangat nyaman, akhirnya yang dipakai cuma seminggu 3 kali, hanya demo-demo saja gitu ya, hanya gaya-gaya saja di komplek perumahan, lalu tunjukin di gereja, ini loh saya sudah mobil baru. Akhirnya mobil yang begitu bagus, setiap tahun turun harga, tapi tidak pernah jadi berkat untuk kerajaan Allah. Saudara punya rumah bagus sekali, wih ruangannya bagus, rapi. Coba hitung selama 1 bulan yang keluar masuk siapa saja. Anak, pembantu, supir, tukang kebun gitu kan. Teman anak lagi sekolah, pulang sekolah, lalu kerjakan tugas, lalu pulang. Rumah begitu besar. Tidak pernah dipakai untuk persekutuan rumah tangga, tidak pernah dipakai untuk persekutuan wilayah, yang ada terus dipakai untuk diri sendiri, akhirnya semua sudut penuh dengan debu, dan akhirnya pelan-pelan setiap tahun mulai terjadi kemerosotan, barang-barang mulai soak, lalu kayu-kayu mulai ada rayap-rayap, akhirnya mulai rusak semua, sampai rusak, tidak pernah satu kali dipakai untuk kegiatan gereja. Tuhan kasih kita satu kesempatan nikmati satu teknologi hasil dari buatan manusia, tapi coba lihat, kembali kepada zaman Nabi Nuh, semua teknologi harus digunakan untuk kepentingan anggota tubuh Kristus dan untuk keselamatan. Amin. Pak Tong pernah katakan semua teknologi yang dihasilkan oleh manusia supaya penginjilan semakin cepat berkembang. Kalau dulu orang dari Nangapino mau ke Pontianak itu bisa 2 minggu jalan kaki dan tebas-tebas gitu ya, potong-potong rumput-rumput atau lalang-lalang dan harus lewat jalur sungai. Sekarang ke Nangapino cuma berapa jam, mobil jalan semua lancar, berarti penginjilan menjadi semakin cepat, betul nggak? Sekarang saya mau layani mereka, dalam waktu singkat sudah tiba. Kalau dulu saya mau tiba, 2 minggu kemudian baru tiba. Sudah sampai ke sana, orangnya sudah mati duluan. Sekarang dari sini terbang, sudah ke Singapura, sudah ke Taiwan, sudah di Hong Kong. Aduh cepatnya luar biasa. Semua jarak dibuat cepat, tapi orang Kristen tidak gunakan untuk perkembangan kerajaan Tuhan, tetapi semua dipakai untuk dunia bisnis. Nah, sekarang kita kembali ya. Tuhan tunggu, Tuhan pakai lisan, sampai kepada zamannya Musa, perhatikan Tuhan menggunakan teknologi. Tuhan tulis firman di loh batu. Tuhan tulis di batu. Kenapa tidak di daun? Karena daun tidak bersifat tanda petik permanen, batu bersifat kokoh, meskipun batu bisa pecah. Semua yang dihasilkan di dalam dunia ini, tidak ada yang bisa permanen selama-lamanya. Pasti ada umurnya, ada rusaknya, ada sompelnya. Dan Tuhan pakai batu. Maka tulisan di batu menjadi satu tulisan yang kokohnya luar biasa, yang tidak mungkin gampang dihapus oleh manusia, tetapi itu masih pendahuluan. Sampai kepada papirus digunakan sebagai alat tulis yang sudah begitu banyak dikenal di dunia Mesir. Tuhan memakai papirus. Jadi Tuhan memakai batu, Tuhan tulis 10 hukum, Tuhan memakai Musa untuk menuliskan kitab suci di papirus. Papirus adalah teknologi tercanggih dan kertas tercanggih di zaman waktu itu. Tidak ada teknologi yang bisa kalahkan teknologi papirus ini. Padahal papirus ini diproduksi, tidak usah tunggu pabrik dengan kilang minyak yang besar, dengan orang-orang IT yang hebat, tidak usah. Embok-embok juga bisa. Tuhan mengizinkan manusia menemukan kertas dari papirus.
Kalau saudara pergi ke Mesir, saudara akan dibawa ke tempat papirus asli, lalu di situ ada lukisan-lukisan, ada Yesus dan yang lain-lain, lalu mereka jual untuk turis-turis yang datang, dan itu papirus yang asli. Papirus itu adalah pohon-pohon yang tumbuh di tepi sungai Nil, dan dia berupa batang yang panjang-panjang. Di Indonesia, kalau tidak salah namanya siprus. Saudara beli ya, saya pernah tanam waktu saya tinggal di Surabaya, siprus. Dan kalau saudara punya kolam, tanam nanti dia sudah batangnya gede. Nah, batang dia kurus, tinggi gitu ya. Kalau di tempat yang tepat dia akan tebal, batangnya tebal, dan batangnya berbentuk segitiga. Kalau kita potong, maka kita lihat bekas potongan berbentuk segitiga. Maka papirus dianggap tumbuhan keramat di Mesir karena ada piramidanya. Dan mereka anggap ini tumbuhan suci karena begitu dipotong dia bentuknya seperti piramida. Lalu lihat batang ini makin lama makin tinggi dan di atasnya ada muncul semacam gini ya. Apa namanya ya? Kayak gini, kayak arsiran gitu ya, itu cabang-cabangnya ya, halus-halus kayak rambut-rambut gitu ya. Dan ini seperti matahari, dan mereka anggap ini adalah dewa Ra, dewa matahari. Jadi di pucuk atas itu kayak matahari dengan sinarnya. Maka satu batang papirus, di dalamnya ada unsur piramidanya, itu makam suci Firaun. Lalu di ujungnya ada dewa Ra, dewa matahari yang disembah oleh orang Mesir. Dan batang ini waktu sudah dipotong, kulitnya atau itu ya, luarnya sudah dipotong, nanti mereka gencet dengan besi atau batu yang begitu berat, mereka gencet dia sampai peot. Lalu waktu mereka gencet, mereka susun seperti ini, kayak tikar-tikar gini, lalu mereka gencet dia. Begitu sudah gencet dan nanti dia akan menyatu, lalu setelah kering, tidak ada orang dengan kekuatan manusia bisa sobek ini. Tapi heran, waktu dia belum kering, siapa saja bisa sobek, anak kecil pun bisa sobek. Waktu dia masih basah, waktu sudah gencet peot, masih basah, semua bisa sobek, gampang sekali. Tapi begitu dia sudah kering dan sudah menyatu, waktu kita lihat dengan cahaya, tidak ada satu lubang pun yang bisa kita tembus karena semua sudah rapat, dan ini sangat kuat, dan inilah yang dipakai untuk apa? Keranjangnya Musa. Musa waktu dihanyutkan, ini memakai keranjang, dan keranjang ini adalah papirus dan tidak bocor. Kenapa pakai papirus? Karena papirus mengeluarkan bau yang buaya tidak suka. Sungai Nil banyak buaya di zaman dulu. Sampai hari ini kalau ada wanita yang pakai handbag dari kulit buaya Sungai Nil, wah itu mahalnya luar biasa. Karena binatang ini sudah sangat jarang dan hanya di sudut, di ujung tertentu yang masih ada buaya yang sangat besar ini. Zaman dulu Sungai Nil dikenal banyak buaya. Maka kita lihat papirus yang sederhana, yang murah, yang bisa diambil sampai hari ini. Kalau saudara pergi ke Mesir masih bisa melihat papirus. Dan di Indonesia saudara beli saja siprus, tanam sendiri. Itu model papirusnya ya. Saudara bisa lihat dengan jelas ada di situ. Dan Tuhan memakai perkembangan teknologi sampai papirus ditemukan, lalu Tuhan pakai tulis kitab suci. Disitulah saya memahami, semua rekaman firman harus pakai yang paling bagus, yang paling tajam, yang paling awet. Setuju? Setuju gak? Maka gereja-gereja yang masih pakai handycam jadul, cepat bertobat, ganti yang bagus. Handycam sekarang murah, saudara. Yang 4K itu murah. Zaman dulu iya. Satu handycam yang tajam itu sangat mahal, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Sekarang handycam, dashcam yang gede-gede masih ada ratusan juta, tapi sudah jauh lebih murah dibandingkan zaman dulu.
Sekarang teknologi makin hari makin turun. Saya beli TV QLED 43 inch cuma 3,3 juta. Dan tajamnya luar biasa, sudah smart TV, remote-nya saya tinggal ngomong. Buka YouTube khotbah Pak Aiter, keluar langsung, cerat, nggak usah ketik, saudara. 3,3 juta. Zaman dulu 3,3 juta hanya monitor kecil. Mungil saudara ya, yang tak ada gunanya itu. Sekarang 3,3, 43 inch, dan tajamnya luar biasa, sudah komplitnya luar biasa, makin hari makin murah. Lalu gereja tidak update semua teknologi dan tidak upgrade barang-barangnya, sedangkan majelis-majelis di rumahnya semua dia ganti baru. TV jadul dia ganti, layar lebar, semua canggih-canggih. Dia masuk ke kamar hanya lampu nyala, canggih kali dia gitu ya, luar biasa ya. Dia swir, mati, hebat kali. Sedangkan sampai ke gereja, on off-nya di mana gitu ya, cari di mana. Lalu teralis itu gereja, kayak film horor, dibiarin di rumahnya pakai remote, canggih. Bukan berarti gereja ganti semua remote, tidak saudara. Orang-orang untuk kepentingan sendiri dia pakai semua canggih, tapi untuk gereja, rumah Tuhan, untuk firman, semua dibiarkan yang jadul-jadul. Gereja harus irit, jangan boros-boros. Kita pakai yang ada, apa adanya. Yang penting firman Tuhan dikhotbahkan. Ingat, firman Tuhan kalau Tuhan kasih, tidak pernah Tuhan kasih untuk si A saja. Firman Tuhan kepada si A, si B juga harus dengar, si C juga harus dengar, seluruh dunia harus dengar. Bagaimana seluruh dunia harus dengar? Ini sekarang zamannya. Dulu kita rekam khotbah di kaset pita. Kaset pita tidak bisa dikirim kemana saja. Karena sampai ke kampung, dia nggak ada tape-nya untuk play. Sampai ke negara maju, dia ketawa, sudah lama kami tidak pakai pita. Akhirnya pita ini hanya bisa dikirim ke yang masih pakai pita. Lalu setelah didengar lagi seru-seru, pitanya sangkut. Kribo di dalam, akhirnya putus semua. Akhirnya tidak jadi, rusak lagi. Yang piringan, yang CD baret gitu ya. Semua tidak kuat. Sekarang kekuatan ketahanan file. Jaminan mutu. Wah. Kalau sudah direkam dengan kapasitas kualitas yang begitu tajam, begitu kita upload dan masuk ke satu platform, dan platform itu akan menjaga semua yang kita upload, maka tidak mungkin ada maling yang akan curi. Tidak mungkin akan dihapus kecuali kita melanggar, maka dia take down semua khotbah kita atau semua siaran kita, barulah hilang. Jikalau tidak, sampai Yesus datang kali kedua, 1 menit sebelum datang, video kita masih di-play sama orang, saudara. Bayangkan. Ini teknologi yang sangat canggih, yang sangat murah, sangat cuan. Dengar baik-baik. Saya punya hard disk ada 35 biji. Dan ini saya mau beli lagi satu hard disk sekarang 3 juta lebih. Dan itu 4 tera, 5 tera, 6 tera, pakai sebentar full. Dan itu saya simpan semua khotbah-khotbah, foto-foto pelayanan, semua saya simpan di hadis saya, yang suatu saat saya akan edit pelan-pelan, edit terus, lalu masukkan ke YouTube. YouTube bisa tampung jutaan tera, dan tanda petik tak terbatas, dan tidak usah bayar. Bagus tak? Saya beli yang 4 tera saja, harus bayar berjuta-juta hard disk. Yang kadang-kadang beli ternyata palsu. Yang sudah beli pakai berapa lama bunyi kayak perut keroncongan. Nanti mulai back sector, lalu mulai jebol dia. Sekarang saya upload yang 4K, yang 100 giga masuk gratis. Saya upload lagi gratis, simpan gratis. Teknologi apa yang memungkinkan kita masukkan data dengan gratis? Ini zaman gratis, saudara. Lalu di dalam detik yang sama, 100.000 orang klik video kita. Nggak ngehang. Hebat enggak? Hebat enggak? Kenapa tidak dikerjakan?
Banyak gereja masih tertidur. Pokoknya hamba Tuhan sudah khotbah selesai, ya, penting firman Tuhan sudah dapat berkat. Orang-orang 50 orang sudah dapat berkat, 100 orang, 1000 orang sudah dapat berkat, selesai. Dia lupa ada 10.000 orang yang nanti juga akan mendengar. Kalau engkau tidak upload, mereka dengar dari mana? Maka untuk upload mesti rekam. Maka sampai hari ini saya satu-satunya pendeta yang bawa rekaman sendiri. Kalau tempat tertentu tidak ada tripod, saya bawa tripod sendiri. Kalau tempat itu ada tripod, saya tidak bawa supaya tidak usah masuk bagasi. Karena masuk bagasi lamanya minta ampun. Dan kalau ada tripod, saya pinjam tripod di lokal. Kalau tidak, saya bawa tripod, saya bawa keliling-keliling. Tripod saya sampai banyak dan sudah patah sini, patah sana. Karena dibanting sini, banting sana, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Dan saya bawa handycam sendiri, saya bawa kabel sendiri. Dulu waktu saya keliling Kalbar, khotbah 40 sesi lebih, saya bawa mixer sendiri, bawa kabel sendiri, colok sendiri, rekam sendiri. Bayangkan, tidak ada pendeta yang rekam sendiri, khotbah sendiri, bawa sendiri, lalu pulang edit sendiri, habis edit sendiri, lalu suara-suara yang berisik, suara AC saya hilangkan semua, lalu color grading, mukanya terlalu gelap, diterangin, terlalu terang, wah pusing kepala. Wih. Ada gereja yang lightingnya salah, ditaruh di kepala. Srek, ini putih saudara. Wah, lalu sini hitam. Ini diputihin, ini jadi matahari. Ampun saudara ya. Cara taruh lampu salah semua. Akhirnya saya editnya setengah mati. Habis edit selesai, saya upload di YouTube. Saudara bisa lihat di channel saya. Itu semua saya yang buat sendiri. Dan saya edit sendiri, saya posting sendiri, setiap hari kerjakan cicil, dan saya suruh bawa. Dan komputer editing, adaptornya beratnya luar biasa. Saya setiap kali angkat sendiri, tidak mau bawa bagasi, supaya cepat turun, cepat keluar, dan terus kerjakan sampai hari ini. Supaya apa? Supaya firman Tuhan bisa didengar oleh banyak orang. Amin. Sekarang kita kembali ya. Nah, waktu Tuhan memakai yang namanya teknologi, untuk firman bersifat tanda petik permanen, maka Tuhan memakai papirus. Dan papirus yang dipakai untuk menuliskan firman Tuhan, sampai hari ini papirus itu masih ada. Tulisan asli Musa sudah tidak ada, tetapi kopian yang diulang kembali menulis itu ditemukan. Saya kasih contoh begini ya. Orang Yahudi, misalnya saya nih, Musa ya, sama semua orang Yahudi di sini, lalu tulisan yang Musa tuliskan cuma satu. Lalu bagaimana yang satu ini bisa dimiliki oleh yang lain-lain? Maka Tuhan munculkan orang-orang yang ketajaman matanya, yang ketelitian dia, semua Tuhan yang bangkitkan mereka itu untuk menulis ulang. Itu kalau pakai istilah sekarang, kopi. Kopi artinya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Saudara ambil satu lembar kopi, seret, apa yang ada di sini keluarnya persis. Tetapi waktu disalin ulang, nanti bedanya dilekuan karena beda karakter orang yang tulis toh. Ada yang A-nya begini, ada yang A-nya begini, alefnya ada yang begini gitu kan, beda-beda. Tetapi intinya konsonannya semua sama. Dan orang-orang itu Tuhan bangkitkan untuk tulis ulang. Dan waktu dia tulis ulang, yang ditulis ulang persis sama dengan yang asli. Lalu tradisi tulis ulang terus dikerjakan, karena manusia tambah banyak. Suku-suku membutuhkan firman. Maka Tuhan munculkan ada orang yang terus tulis. Akhirnya yang asli, yang orisinil, yang Musa tulis, itu semua tidak tahu lagi kemana, tetapi yang ditulis ulang, sampai hari ini, masih tersisa yang ada di museum yang ditemukan di Gua Qumran. Dan waktu dicek isinya persis sama isi yang kita pakai di zaman sekarang, tapi bukan yang bahasa Indonesia ya, yaitu yang bahasa asli Ibrani. Itu bahasa asli Ibrani yang dipakai di zaman sekarang, yang kita juga pakai, yang orang Yahudi juga pakai, itu isinya persis seperti yang ditemukan di Gua Qumran. Itu namanya ketajaman, keakuratan di dalam menulis ulang. Dan kalau tulis ulangnya di daun,
tidak pernah ada lagi sampai hari ini, tetapi di papirus, maka bertahan sampai hari ini. Bayangkan, dari zaman dulu firman itu ada, sekarang orang masih bisa temukan. Maka yang namanya firman Tuhan harus dirawat dengan baik-baik. Kita bersyukur Reform mungkin ya satu-satunya gerakan, yaitu gereja yang dari dulu sudah dokumentasikan khotbah Pak Tong. Khotbah Pak Tong di Granada, zaman Granada kita belum pakai handphone, saudara. 89 GRI Pusat baru ada. Saya masih ingat pertama kali saya pakai handphone, pakai Siemens. Kalau mau itu ketik-ketik satu kalimat jempol sakit, karena A, K, U, spasi, aku. Aduh kelamaan sampai capek. Dan zaman saya masih pakai pager. Tidididit. Wih, tulisan berjalan, pendek. Saya sudah tiba, oke. Masih pakai pager. Di sini siapa yang di zamannya masih pakai pager? Angkat tangan. Di sini siapa yang tidak pernah lihat pager? Wah, lihatnya pagar ya. Kita kalau kemana-mana selalu ada colok aja, nah itu pager. Wih, kayak film itu ya, Mission Impossible. Teng 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 teng, wah kebakar. Ada pesan darurat kita. Semua kita pakai pager, dan pager itu teknologi tercanggih waktu itu. Wah, kalau yang pakai pager bangga. Bisa dihubungi di mana saja, dan saya bisa pesan-pesan yang lain tidak ada pager, bingung dia. Tapi sekarang coba saudara pakai pager jalan di mall, malu saudara. Dulu kalau kita pakai handphone Motorola, Siemens, bangga, bila perlu gini waktu SMS. Coba sekarang bawa ini, coba diketawain satu leluhur. Semua jadul, lalu ganti. Semua ganti. Tapi saat ini Tuhan izinkan ada yang tanda petik tidak tergeser, itulah file. Kecuali ada virus ya. Selama file itu tidak ada virus, khotbah kita tersimpan di satu file, maka khotbah kita tidak mungkin ada rusak kosakatanya. Karena di dalam file. Misalnya saya bilang, saya datang hari ini. Tiba-tiba setelah kita putar, saya datang hari ini. Kalau sudah disimpan di file, kita tidak bicara back sektor ya, kita bicara semua sektornya bagus, maka suara saya yang dulu direkam seperti itu, waktu di play akan sama persis hari ini. Khotbah Pak Tong zaman dulu direkam, dibuka lagi sama persis. Bedanya apa? Teknologi kamera di zaman dulu masih jadul sehingga masih pecah-pecah. Khotbah Pak Tong di Granada masih ada sampai hari ini. Khotbah Pak Tong di Istora Senayan masih ada sampai hari ini. Dan waktu diputarkan orang masih dapat berkat. Coba bayangkan jikalau seluruh pendeta di dunia yang dipakai oleh Tuhan zaman dulu sudah ngerekam khotbah. Bayangkan. Zaman sekarang kita mendapatkan semua khotbah-khotbah dari leluhur-leluhur kita, pendiri-pendiri kita. Kalau zaman mereka di zaman jadul tidak ada recorder, ya kita tidak bisa buat apa-apa. Yang saya bicara waktu ada muncul dunia rekaman, sayang gereja belum melek. Dan waktu itu Reform sudah melek, semua khotbah Pak Tong direkam, maka sekarang muncullah di Reform 21 dan tidak pernah habis-habis. Karena gudang khotbah yang Pak Tong sudah khotbahkan itu disimpan di server yang kalau di play tidak akan habis-habis. Saya waktu masuk ke gudangnya Stemi, gudangnya Aufi, semua khotbah masih ada. Dan saya sudah kumpulkan khotbah-khotbah saya selama saya pernah khotbah di GRI. Saya lihat kembali, lucu kali. Kurus-kurus, belum pakai kacamata, jelek kali kau.
Saya nggak nyangka dulu saya kayak gini. Nanti pelan-pelan saya akan upload. Dan apa yang saya khotbahkan saya sudah lupa semua. Tapi nanti waktu dengar lagi teringat kembali. Dulu saya keluarkan kalimat ini. Dulu orang dengar ini dapat berkat. Nanti saya upload di tahun ini. Orang pasti dapat berkat di tahun ini. Amin. Coba bayangkan. Semua rekaman tidak ada sama sekali. Bagaimana orang bisa dengarkan firman? Nah, sekarang kita kembali ya. Itu contoh kalau khotbah. Sekarang saudara bilang, gua kan bukan pendeta. Kalau bukan pendeta, bagaimana saya bisa mempengaruhi orang, saudara? Saya kasih contoh sederhana ya. Hari ini saudara bangun pagi, saudara merenungkan firman Tuhan. Oke. Setelah saudara membaca satu bagian firman, saudara pasti dapatkan satu pengertian yang baru. Wow, menarik. Ini belum pernah saya dapatkan. Luar biasa pengertian firman. Oke. Saudara bisa cross check ke hamba Tuhan. Pak, saya waktu baca ayat ini, saya dapat aplikasinya seperti ini. Apakah melenceng enggak, Pak? Oh, ini melenceng jauh sekali. Ayat ini tidak bicara itu, berarti jangan. Tapi kalau hamba Tuhannya bilang, wah, saya juga kaget. Ibu bisa dapat pengertian seperti ini. Ini bagus sekali. Begitu hamba Tuhan misalnya bilang, oke, tidak ada masalah dengan doktrinal. Saudara tinggal atur masukkan ke dunia medsos. Mau? Mau nggak? Gampang, saudara. Saudara ketik aja. Kalau malu munculkan wajah yang jelek ini, gitu ya. Ketik saja, saudara ya. Sudah ketik, lihat kosakata sudah bagus belum? Kalau kurang rapikan lagi. Sudah ketik semua, sudah. Sekarang saya munculkan. Kalau isinya berbentuk semacam bicara yang agak lembut, saya bisa munculkan pemandangan. Semua template-nya sudah ada, saudara. Siapa yang akses IG saya? Angkat tangan. Sudah lihat saya jadi konglomerat? Coba sekarang saya kasih izin. Buka IG saya, tulis nama saya. Oh, lupa ya. Tulis Aiter, coba. Tulis Aiter, coba lihat yang saya kayak bos itu. Saya kasih contoh ya, nanti. Coba klik IG, tulis nama saya, yang saya kayak bos duduk di mobil, coba lihat. Coba play. Oke? Nah, sekarang contoh ya. Kalau saudara pakai gambar itu, sekarang saya munculkan kata-kata. Beginilah hidup manusia, inilah yang manusia cari, misalnya ya. Manusia mencari kesuksesan, tetapi setelah dia dapatkan semua, lalu what next? Bisa toh? Saya pakai template itu, dengan saya bergaya pakai kacamata, dan saya kaget, saya jam tangannya 2, saudara. Wih, luar biasa itu. Kaya kali saya. Oke? Itu semua palsu punya. Dan banyak sekali yang saya sudah coba-coba, cuma saya tidak upload. Nanti orang bilang, gua eng botau lo. Padahal itu dibuat dalam hitungan berapa detik langsung jadi. Oke, sekarang saya kalau mau munculkan satu renungan pendek saya tinggal cari template. Di TikTok banyaknya luar biasa. Pemandangan, hujan, air terjun, tinggal saya masukkan teks, tinggal saya minta AI bacakan teks saya menjadi suara. Oke, kalau saya mau lagi, saya rekam suara saya masukkan. Akhirnya menjadi satu renungan pendek. Dan renungan-renungan pendek kalau isinya kristalisasi iman, begitu Tuhan gerakkan si A klik, si A lagi bergumul tema itu, dan hari itu Tuhan buat dia temukan jawaban. Ingat ya, kita waktu taruh di dunia medsos, Tuhan gerakkan kita khotbahkan, Tuhan gerakkan kita masukkan, dan Tuhan juga akan gerakkan orang untuk klik, dan Tuhan akan kasih orang itu dapat berkat, dan dia akan klik pas tema yang kita sedang sampaikan, dia bisa klik. Tahu dari mana? Di manakah ayat yang menyinggung tema ini? Tuhan siapkan Filipus, oke? Pergi ke tempat yang sunyi.
Tuhan siapkan sida-sida dari Ethiopia. Jadi satu sisi Tuhan siapkan si pengkhotbahnya, satu sisi Tuhan siapkan audiensnya, lalu sekarang Tuhan pertemukan. Dan waktu Tuhan pertemukan, pas sida-sida itu membaca domba kelu dibawa ke perbantaian. Dan saat itu Filipus siap menjawab kalimat itu. Tuhan tidak taruh Filipus ketemu sida-sida. Saat itu sida-sida sedang mikirkan dunia mitologi yang Filipus tidak ngerti. Sampai ke sana Filipus bilang, aduh salah orang, tunggu ku bawa temanku ya. Kita janjian lagi ya, nanti jam berapa ya lu tunggu sini gua datang lagi. Tidak ada itu. Tuhan pertemukan dan waktu terjadi pertemuan pas bicara satu tema. Sekarang saudara sudah bicara satu tema, nanti Tuhan pertemukan dengan audiens yang sedang menggumulkan tema itu dan nanti waktu dia klik dia dapatkan jawaban dan kadang-kadang dia kasih komen, kadang-kadang tidak. Waktu dia kasih komen, disitulah kita mengerti. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai saya. Kadang-kadang dia kasih komen, terima kasih. Sekarang saya sudah tahu jawabannya. Aduh puji Tuhan, puji Tuhan. Saya nggak kenal orang ini, tapi orang ini mendapatkan jawabannya. Saudara kalau lihat di YouTube saya, saudara lihat komen-komen dari orang-orang. Dan mereka komennya apa. Saya nggak kenal mereka, mereka waktu klik, saya nggak tahu siapa yang klik. Tapi waktu dia komen, saya tahu dia membutuhkan tema itu dan sekarang dia dapatkan. Puji Tuhan. Oke. Sekarang saya dapatkan pengertian firman, lalu saya susun diam kalimat, konfirmasi sama hamba Tuhan, oke, kalimat ini tidak salah, oke. Sekarang tinggal belajar bagaimana cara upload. Maka gereja perlu ada tim untuk mengkumpulkan orang-orang yang punya hati untuk masuk di dalam cyber missions. Saya harap suatu saat GRII kita ada cyber mission. Nanti saya akan pelopori ini. Yaitu melatih pengkhotbah awam di dunia cyber. Pengkhotbah KKI regional ini beda. Karena kita datang langsung kepada siswa-siswa yang hari ini bisa nangis-nangis, teriak-teriak, ribut-ribut. Di dunia medsos tidak ada yang lagi loncat-loncat gitu ya. Karena kita upload jam berapa, setelah itu orang klik jam berapa, ini jaraknya bisa beda waktu, ataupun kita lagi live, dia sedang klik, tapi saya sama dia berbeda, saya tidak lihat dia, dia tidak lihat saya. Maka nggak ada kontak fisik yang membuat saya grogi ngomong, saudara. Sekarang ada 100 mahasiswa di sini. Suruh saya bicara 1 menit, gemeter. Tapi sekarang saya bisa bicara 2 menit tidak gemetar. Karena saya tidak lihat mereka. Saya hanya di kamar saya. Bisa, saudara. Kamar kita yang jelek bisa jadi studio. Pakai AI semua jadi studio. Saudara kalau nikah, Anda usah susah sekarang. Wih, gaun 15 juta. Jas 15 juta, pakai kaos oblong saja. Nanti gua ganti jadi gaun yang mahal-mahal. Gampangnya luar biasa. Cuma kan malu, tamu-tamu melihat pasang pengantin kaos oblong. Wih, luar biasa. Sandal jepit. Setelah difoto kok jadi bagus. Waktu jadi bagus orang lihatnya bagus, tapi hari hanya orang lihat, aduh kere kali ini. Tapi dengan kere persembahan jadi banyak, saudara ya. Orang kasihan baju gue nggak punya, kasih lebih. Saudara kalau nikah mau dapat banyak ada caranya, saudara. Waktu buat undangan, biasanya kan orang tuh ya, kami tidak mengharapkan bunga gini-gini kan. Jangan ganti kalimat. Kalimatnya begini. Kami tidak mengharapkan apapun, yang kami minta hanya pengertian. Rumah belum ada, mobil belum ada, masih cicilan belum lunas, yang kami mohon pengertian. Nanti banyak yang kasih. Karena mereka prihatin. Oke, sekarang kita kembali ya. Sekarang rumah yang jelek, begitu di live jadi mewah. Embok-embok yang sudah keriput jadi gadis. Tapi kita jangan tipu kita yang sudah tua jadi anak muda, jangan lo ya. Kita harus kasih yang real kalau ada wajah ya.
Ada embok-embok lucu ya. Dia kira dia sudah pakai filter. Dia masih santai-santai. Padahal mukanya nenek-nenek. Itu aduh sadar, jadi cantik lagi. Wih ngeri ya saudara. Banyak laki-laki kena jebak, dia kira ini cewek yang cantik, yang seksi, akhirnya pacaran, transfer duit sampai miliaran. Sekarang saya ajarin ya, bagaimana tahu ini AI atau bukan. AI mempunyai kelemahan yang sangat besar. Saudara kasih saya satu video yang saudara edit, kasih saya lihat. Saya langsung tahu ini asli atau palsu. Karena saya orang komputer, saya setiap hari bergelut di dunia komputer, maka saya punya mata bisa membedakan waktu ini dia pakai cara ini, waktu ini wah ini halus sekali, halus sekali, halus sekali. Tapi saya akan tahu. Waktu saya buat saya jadi sultan itu, halus ya, halus sekali, itu bagus sekali. Tetapi waktu saya lagi duduk minum kopi, nah itu tidak bagus, itu kelihatan sekali. Waktu yang saya jadi sultan, yang membuat jadi palsu, jam tangan saya 2. Tapi ada orang tertentu juga pakai jam tangan 2. Nah ada cara lain lagi ya. Waktu saya salaman sama Iron Man lalu jalan-jalan, ada di IG saya ya, itu kelihatan ada palsunya, tapi hebat sekali. Saya foto, badan saya miring begini, Iron Man itu ada di kaca, itu di Taichung. Saya foto, saya sengaja foto, saya mau hidupkan Iron Man ini. Habis itu saya foto, saya masukkan ke AI, saya buat, saya salaman sama dia, lalu kami berdua jalan. Saudara lihat ya, badan saya waktu di foto tampak sebelah, dengan tas tampak sebelah. Waktu saya jalan, dia bisa ambil saya jalan, dari belakang dia ambil saya, dia bisa lengkapkan tas saya. Yang tadi separuh jadi full. Lalu dia tambahin jam tangan. Wih suka kali dikasih jam tangan. Dia pasangkan saya jam tangan. Lalu saya jalan. Wih dia bisa buat luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan dengan teliti, kita akan lihat itu palsu. AI mempunyai kelemahan. Gini ya, saudara kalau bicara sama orang gampang. Ini AI atau bukan? Gampang. Suruh dia tunduk. Naik. Langsung berubah. Kita kalau wajah asli, mau gini, mau gini, mau gini, mau gini, semua sama. AI tidak bisa. AI membutuhkan waktu untuk dia baca. Karena AI sistem mapping. Dan waktu dia mapping, dia akan kalkulasi menurut yang dia tahu. Maka kalau saya gerakan begini, saya gini, nanti waktu saya naik, ada terjadi perubahan wajah saya. Itu kelemahan AI. Kedua, saudara suruh dia taruh jari saudara di sini. Ibu, coba angkat jari 3, taruh di muka. Nanti jarinya bisa jadi 4 atau bisa jadi 2. Karena AI enggak bisa. Kalau saudara mau lihat cewek ini pakai filter, lipstiknya filter, dandannya filter atau tidak, gampang sekali. Suruh dia taruh kertas. Begitu kalau kertas, nanti lipstiknya nyiplak ke kertas. Itu pasti filter punya. Kalau dia gini tidak ciplak, lalu gini masih ada orang, tutup lagi gini masih ada orang, itu asli. Tapi kalau dia sudah gini buka, nah di sini ada ciplak-ciplak waktu dia tutup, itu pasti pakai filter. Gampang sekali. Karena masih ada kelemahan. Nanti lambat laun semua akan dibuat halusnya luar biasa sehingga saudara akan susah untuk mendeteksi. Sekarang film-film Hollywood tertentu, semua adegan tertentu mereka pakai AI, dengan memunculkan orang pakai AI jauh lebih irit dibandingkan pakai boneka, misalnya boneka lilin lah, atau pakai benda-benda lah, itu kelamaan. Pakai AI gampang sekali, pakai manusia, dia pakai semua alat-alat deteksi, sehingga nanti waktu orang ini gerak, muncul di komputer, ditangkap, lalu diganti, akhirnya menjadi orang yang lain, dan gerakannya akan halusnya luar biasa, dan itu iritnya luar biasa, ledakkan komputer, ledakkan rumah, ledakkan mesin, ledakkan orang, semua itu semua AI, dan itu irit. Kalau zaman dulu mereka buat miniatur air terjun, miniatur lembah, lalu pakai truk palsu jatuhkan,
lalu pakai CGI dan yang lain-lain buat menjadi hidup, lalu pakai sinematik dan lain-lain. Itu dia pakai cara itu lama, karena sekali adegan kurang bagus, ulang lagi, tata lagi yang sudah hancur-hancur, lalu ledakan, buah. Zaman dulu mesti ada miniaturnya. Sekarang semua tidak perlu, hanya pakai klik, semua sudah jadi. Jadi sekarang semua akan mengarah ke sana. Maka kita orang Kristen jangan lupa teknologi yang ada sekarang ini untuk kita pakai. Amin. Saudara mau tahu enggak? Setiap hari, setiap detik, setiap menit orang sekarang ngumpulnya bukan di mall, bukan di kafe, tetapi di dunia maya. Dalam waktu yang singkat, begitu kita pulang dari satu kegiatan, langsung kita kumpulnya semua di dunia maya. Ada yang dunia TikTok, dia asik di situ, ada dunia IG asik di situ, ada dunia YouTube, ada dunia podcast, semua aktif di dunia maya. Jadi dunia maya ini sekarang menjadi lalu lintas yang teramai setiap detik, setiap menit, dan tidak pernah kosong. Karena jam kita Indonesia, jam malam, jam tidur, di belahan yang lain itu jam pagi. Mereka juga kumpul di situ, dan ada yang jam malam tidak bisa tidur, maka saudara lihat hari ini jam 1, jam 2, jam 3 di Indonesia, TikTok masih jualan. Heran. Masih jualan payung lah, jualan keran lah. Karena saya pikir tengah malam siapa yang beli ini? Kurang kerjaan. Emangnya setelah beli dia kirim malam ini dini hari? Heran. Orang kalau sudah tidak bisa tidur, kebanyakan uang dia scroll lagi. Flash sale jam 1 dini hari. Dia tongkrongi iPhone 17 Pro Rp1. Dia doa 2 jam. Tuhan kiranya dapat. Begitu dia on, terjual habis. Gagal lagi. Akhirnya saudara lihat ya, sepanjang hari dari pagi sampai malam, dunia medsos tidak pernah berhenti. Betul nggak? Nah sekarang, bagaimana kita aktif terlibat di dalamnya? Semua kita bisa menjadi berkat, bukan hanya pendeta-pendeta. Tuhan memakai saudara, dia merenungan saudara, waktu saudara masak, waktu saudara apa, saudara bisa temukan kata-kata bijaksana, kata-kata hikmat, kata-kata itu saudara masukkan ke medsos, itu yang view sangat banyak. Saya kasih contoh ya. Di IG atau di Threads atau di mana itu ya, itu banyak sekali kalimat yang pendek. Misalnya contoh ya, cerita tentang istri. Jangan kau anggap istrimu adalah seorang gini-gini. Coba bayangkan ini, cuma satu kalimat pendek dia tulis, yang view bisa ribuan, yang forward bisa panjang. Kadang-kadang kita forward itu untuk menjadi senjata, untuk tembak cewek itu. Misalnya contoh ya, jangan kau kira laki-laki kau bisa permainkan. Ya. Laki-laki tidak sebodoh yang kau kira. Cuma segitu, yang view-nya ribuan. Karena banyak laki-laki merasa ini bisa dipakai senjata. Dia forward ke cewek itu. Cewek itu juga sama, dia browsing juga. Hai laki-laki. Yang kaya begini sangat banyak orang lihat. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga mau mengingatkan generasi muda, doa baik-baik, gumul baik-baik, nanti kalimat hikmat waktu keluar, lalu ketik, lalu munculkan, itu tanpa suara, orang waktu baca, orang akan ingat, dan orang dapat berkat, orang akan forward. Heran, itu kayak begitu simpel saja, orang tidak kerjakan. Sayang sekali. Saudara bisa ambil ayat Alkitab. Misalnya ayat Alkitab apa, setelah saudara ambil, saudara kasih sedikit komentar di bawah, saudara posting. Itu kalau dikerjakan hanya hitungan detik. Apalagi sekarang ada aplikasi yang bisa langsung munculkan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus, semua template sudah lengkap dengan kata-kata, tinggal kita edit saja kata-katanya, langsung sekali posting, banyaknya luar biasa. Lalu kalau saya seorang dokter, saya pakai ilmuku untuk mengajari orang supaya tidak kena tipu, dan yang view itu sangat banyak. Contoh, sekarang saya jelaskan.
Kesalahan orang tentang misalnya kuning telur misalnya. Udah saya bahas, saya buktikan dengan ilmiah segala macam, saya posting. Kesalahan orang tentang makan sayur, pokoknya temanya semua tentang kesalahan orang misalnya. Itu nanti yang view akan sangat-sangat banyak. Karena sekarang si A pengen dapatkan satu pengertian, dia carinya pasti di internet. Internet itu tidak ada lagi yang rahasia. Kalau saudara punya satu ilmu, tidak mau bagi, saudara akan ketinggalan. Apa saja ada. Saudara pulang, lupa kunci ada di mana. Tutorial membuka gembok, diajarin. Lalu mobil kita kuncinya ketinggal di dalam. Tutorial. Akhirnya lama-lama saya pikir, kalau gitu gua nyolong mobil tetangga, jangan lo ya. Semua ada caranya. Bagaimana buat peyek yang terenak, dikasih tutorial. Pecel, siomay, kemplang, semua di-upload. Maka kalau gereja masih pelit-pelit, oh tidak, kalau kau mau mengerti, lu harus datang. Gereja alami satu kemunduran yang sangat besar karena firman Tuhan dianggap internal. Silakan orang datang, tapi setelah datang, khotbah harus dipublikasi. Amin. Nanti harap khotbah-khotbah di sini kalau bisa dipublikasi. Lalu orang-orang bisa dapatkan khotbah dari semua gereja-gereja yang sudah khotbahkan firman dan ini dipublikasi. Nah, sekarang bagaimana kita buat? Kita bagaimana masuk dalam dunia medsos? Sebetulnya yang paling gampang adalah perkeluarga. Satu keluarga pasti ada bajanya, ada emaknya, ada papa mamanya gitu kan. Yang papa dia buat, yang anak dia buat. Lalu satu keluarga menjadi satu grup sendiri di dalam merangkai untuk podcast. Misalnya dia bisa podcast berupa suara, dia bisa munculkan podcastnya berupa kata-kata, lalu ada teks, dia bisa munculkan. Lalu kalau keluarga ini kurang mahir, bisa minta petunjuk dari keluarga lain yang sudah mahir. Akhirnya nanti akan merembet, lalu semuanya ini diatur oleh gereja untuk konten. Misalnya ya, kita membentuk satu cyber mission, lalu terkumpullah sekelompok orang, lalu kita atur konten. Sekarang konten yang lagi heboh ini apa? Lalu kita cari semua bahan-bahan berhubungan dengan yang heboh karena itu lagi trending. Maka kalau kita posting itu langsung akan membludak yang viewer. Itu caranya. Saya kadang-kadang buat khotbah ya. Saya tahu begitu saya upload pasti yang nonton sedikit. Karena kalau judulnya tidak trending, orang tidak akan klik. Karena YouTube tidak munculkan. Maka kadang-kadang saya ganti judulnya, saya cari untuk masuk ke kata trending. Supaya kalau kata trending itu saya masuk, nanti YouTube waktu membaca, orang lagi browsing kata itu, khotbah saya dia munculkan. Tapi kadang-kadang saya kalau ganti, jadi isi khotbahnya kok beda sama judul. Wah susah lagi. Akhirnya saya pakai yang tidak kata trending. Akhirnya yang nontonnya tidak banyak. Begitu kalau saya ganti kata trending, itu akan cepat. Cuma khotbah-khotbah susah kita ubah menjadi kata trending. Karena kata trending kadang-kadang tidak cocok sama isi khotbah kita. Tetapi kalau kita upload konten, kita bisa cari yang lagi trending. Contoh ya, sekarang kita lacak nih. Kata trending yang muncul sekarang apa? Di internet dikasih aplikasinya. Kita tinggal klik, dia keluarkan semua. Kata trending di Indonesia, kata ini. Kata trending di dunia, kata ini. Tinggal kita pikir gimana gua buat konten yang isinya mirip-mirip seperti itu. Sekarang lagi trending itu cepat keluarkan. Nanti minggu depan trendingnya sudah lain, keluarkan lagi tema itu. Maka sekali kita upload yang nonton akan ribuan dan mungkin akan menembus FYP. Saudara nggak ngerti ya FYP ya. FYP itu adalah kejaran dari semua orang. Karena kalau sudah masuk FYP itu artinya sudah masuk ke algoritma, nanti yang kita tampilkan akan dimunculkan terus di platform yang kita pakai. Dia akan munculkan terus. Ini strateginya.
Di sini saya nggak tahu gimana caranya nanti kalau tidak ada orang yang mengatur, hamba Tuhan yang mengatur, biar setiap keluarga gumulkan baik-baik, belajar sendiri juga bisa. Cara bisa lihat di YouTube, lalu tutorial gimana gua upload, lalu mulai dengan cara yang gampang, ambil dulu template-nya, tinggal ganti teksnya. Sudah ganti teksnya, secara pelan-pelan lihat bagaimana saya ganti lagunya. Kalau sudah bisa ganti template, ganti lagu, bagaimana saya pakai template yang lebih panjang. Kalau mau bayar, bagaimana kalau saya bayar. Kalau tidak mau bayar, saya akalin bagaimana. Saya pakai semua yang tidak bayar, maka saya punya Gmail ada 20, sampai saya lupa passwordnya. Pakai ini, sudah kuota habis saya ganti yang ini. Sudah kuota habis saya create lagi. Sampai ada 20. Sampai saya bingung yang mana lagi punya saya. Saya coba lagi. Akhirnya saya dapat, maka ini gratis. Kalau saya pakai yang bayar, saya bisa buat animasi. Saya dari dulu sudah punya rencana, tapi tidak tahu kapan jadi ya. Saya mau hidupkan semua dewa-dewa Mesir. Nah, ini dunia belum ada ini. Dewa ini, muncul langsung jadi animasi. Langsung sesuai dengan speknya, dia berperan seperti speknya, dan dia bisa berkata-kata speknya, sehingga waktu orang belajar Dewa Mesir, dia belajar dari animasi yang saya buat. Enak ya? Gampang itu. Cuma perlu waktu. Di depan masih ada traktat ya, itu traktat yang sudah lama kau. Sekarang traktat itu saya bisa hidupkan menjadi animasi. Sekarang AI semua bisa. Orang kalau lihat tulisan dengan gambar mati sama yang gerak-gerak, orang lebih tertarik yang gerak-gerak. Anak-anak sekarang lebih tertarik yang gerak-gerak. Maka kalau ada orang yang punya beban kepada anak-anak, dia belajar bagaimana buat animasi anak-anak, dan itu gampang sekali, langsung jadi. Tinggal masukkan konten, buat dua anak ini ngobrol, lalu dua anak ini, satu mewakili yang baik, satu mewakili yang jahat, nanti munculkan satu mama yang meredah dari si anak A, anak B yang salah mengerti, lalu happy ending. Di medsos ada satu adegan yang menarik, ada satu bapak-bapak, dia punya kalau tidak salah 3 anak cewek yang kecil-kecil. Bagaimana dia ajarin si anak kalau pakai rok duduknya rapi. Ada ya? Maka papanya juga pakai baju kayak cewek-cewek, lalu dia duduk, dia ajarinnya gini, nanti anaknya ikut. Lalu bagaimana habis makan, misalnya ya, bawa ini ke tempat cuci piring, lalu cuci, dia ajarin. Anak-anak kecil kalau klik, dia lihat, langsung dia mengerti. Dibandingkan ngomong, kalau duduk kaki harus lipat gini-gini, cerewet kali mama ini. Tapi waktu lihat, iya benar juga ya. Langsung mengerti. Nah, channel kayak begini sangat membangun, betul nggak? Bagaimana kita kreasi sebagai orang Kristen menghasilkan channel-channel kayak begini? Misalnya kita bisa hidupkan. Coba bayangkan orang Kristen buat animasi-animasi singkat yang isinya firman Tuhan, itu akan mempengaruhi dunia anak-anak. Di dalam statistik, pemakai internet di Indonesia mayoritas di bawah 18 tahun. Berarti dari anak-anak sekolah sampai anak kecil, mayoritas mereka pengguna internet. Orang tua kalau kerja, dia di kantor, pakainya paling urusan kantor. Tapi anak setelah pulang sekolah atau di sekolah, mereka tetap pakai dan akses, mereka kerjakan tugas dan yang lain-lain. Jadi semua kita mulai memikirkan ini, internet sudah kasih kita semua caranya, tinggal tutorial. Nanti kalau saudara ada kesulitan apa, tanya saya ya. Tapi jangan tanya saya, gimana saya bisa muncul sebagai Pak Aitar di mobil gitu, jangan lu ya. Itu saya sengaja untuk munculkan hal gitu, supaya nanti masuk member-member baru, setelah member baru masuk, saya akan posting sesi-sesi, itu caranya. Maka saya harus masuk yang umum-umum terus, biar masuk dulu semua yang lain-lain, nanti saya posting lagi sesi-sesi, supaya menarik orang lain yang lain-lain bisa masuk. Itu strateginya. Oke, sekarang saya simpulkan ya. Jadi strategi misi di zaman sekarang di dunia medsos, ini strategi yang sangat-sangat penting yang kita harus kerjakan. Setiap orang bisa kerjakan, enggak usah dana, enggak usah biaya-biaya sangat besar, enggak usah makan waktu yang sangat panjang. Saudara sudah tahu caranya, hitungan detik jadi semua. Saya bisa duduk di mobil hitungan detik.
saya pakai baju itu, yang jalan itu, yang ada bom, hitungan detik semua jadi. Dan saya ada buat lagi banyak yang lain, cuma saya tidak posting. Semua hitungan detik. Kalau saya mau buat animasi lain, itu perlu saya kasih prompt yang betul-betul mirip seperti yang saya mau, maka saya temukan kosakatanya sehingga nanti animasi itu akan jadi yang bagus. Saya dari dulu udah punya rencana ya, saya hidupkan dewa-dewa Mesir, tapi karena waktunya, keterbatasan, karena itu perlu konsentrasi, karena waktu hidupkan jangan sampai dia mimiknya, dia gerakannya salah. Misalnya dia dewa kebencian, lalu munculnya mukanya senyum, ya cocok ya, mesti yang sangar, yang mengerikan gitu ya. Lalu adegan-adegannya itu mesti diatur. Sekarang tidak sulit, apalagi kalau saya bayar, maka saya leluasa bisa akses ke semua. Itu tidak ya, saya kerjakannya banyak, saya harus kerja untuk edit khotbah, lalu saya iseng-iseng pakai yang gratis-gratis. Karena pakai yang gratis maka terbatas. Kadang-kadang dikasih cuma 5 detik. Lalu kuotanya habis, saya ganti Gmail yang lain supaya dapat lagi. Nah itu cara licik-liciknya ya, supaya tidak usah bayar. Kalau kalian mau bayar ya silakan ya. Oke? Jadi ini dunia kita, dunia yang akan membuat kita melek. Tidak ada lagi istilah gua minder, nggak bisa ngomong di depan orang, secara tidak hadapin orang, secara hanya hadapin handphone, tinggal ketik, tinggal ambil template, tinggal ganti lagu, tinggal posting. Buat channel nggak usah bayar, upload nggak usah bayar, lalu setelah jadi, kalau ada yang tidak baik, tinggal take down, tinggal delete, selesai. Lalu sesama teman, biar kita kong kali kong. Begitu upload, teman-teman kita sudah kompak nih, mantap, like, luar biasa gitu ya, biar algoritmanya masuk saudara. Karena algoritma itu akan mendeteksi begitu kita live kan, berapa banyak orang komen, berapa banyak orang view. Maka kalau kita kompak ya, sesama grup kita sudah kompak gitu ya, kasih tahu teman-teman, kamu like, oke, lu like saya like kamu. Tetapi jangan hanya like saya like kamu, cuma 10 orang, nanti dia algoritma tahu, lu kong kali kong. Ini dari satu orang yang buat channelnya banyak, like. Nanti pelan-pelan tambah luas, sehingga algoritma akan nangkap channel kita, channel bermutu, channel yang jadi favorit. Nanti begitu kita live kan, langsung muncul di tempat-tempat yang lain dan orang akan klik. Oke? Semua ini harus dimulai dari awal. Saya pernah berkata, ayo buat channel. Saya belum ada orang yang view, belum ada subscriber. Kalau Python kan sudah banyak. Ingat, saya banyak seperti itu dimulai dari tidak ada, dari nol. Dari satu, masuk satu. Kalian belum subscribe, saya punya channel, subscribe ya. Saya ingin sekali saya punya YouTube bisa tembus 100.000 subscriber, supaya saya dapat perak itu loh, untuk membuktikan khotbah bisa dapat perak itu kayak piagam perak itu ya. Kalau saya buat channel lain itu gampang naiknya, saya tahu bagaimana channel itu bisa dapat viewer, saya tahu. Tapi kalau sudah khotbah dari reform lagi langsung saring pendengar, tapi saya nggak peduli, saya tetap upload, yang nonton harap Tuhan kirim orang, lalu terus upload dan sampai hari ini masih sedikit karena yang kayak begitu orang kurang minat. Itu khotbah saya khotbah utuh. Lalu buat yang short. Nah short saya tidak ada banyak waktu, maka saya ambil khotbah panjang, saya potong-potong menjadi short untuk pancing mereka masuk ke khotbah yang full. Tapi kalau kalian bisa buat itu khotbah pendek. Kalau 10 orang di sini buat 10, sudah hasilkan berapa? Per orang 10 saja. Dalam hitungan detik itu kelar loh. Bayangkan, kalau 100 orang buat 10 saja, 1000 konten dalam hitungan menit sudah masuk 1000 konten. Lalu kalau kita rajin, kita aktifkan lagi anak, aktifkan lagi embok gitu ya, lalu akan masuk dalam hitungan detik, jumlah 5.000 konten akan cepat masuk. Sehingga nanti orang salah ketik saja muncul konten kita. Salah tulis, dia enter keluar konten yang lain. Semua dari kita akan masuk. Amin. Mulai hari ini ya,
Jangan terus lihat Shopee, Flash Day, Flash apalah, Flash Sale lah, apalah, tunggu-tunggu sampai jam 3. Belajar bagaimana buat, karena ini dunia kita. Nanti dunia anak kita akan arah ke situ semua. Sekarang di dunia pendidikan banyak fakultas akan ditutup karena terbukti menciptakan pengangguran. Di luar negeri, di Cina, fakultas ditutup banyak sekali karena AI menggantikan semua. Maka kalau saudara mulai hari ini ikuti semua perkembangan AI, saudara bisa menuntun anak saudara waktu dia kuliah, pilih mana. Sekarang banyak fakultas itu menghasilkan pengangguran karena setelah lulus tidak ada kerjaan, karena AI sudah gantikan. Sekarang orang kuliah di kafe kan, orang kuliah animasi, dia baru mikirin cara buat, di dalam hitungan detik kita sudah jadi 20. Maka yang belajar animasi sudah bayar uang mahal-mahal segala macam, sekarang semua aplikasi tinggal klik langsung sudah jadi. Zaman dulu orang bisa Photoshop, hebat sekali. Sekarang apapun dikerjakan dalam hitungan detik. Saya ganti warna baju, ganti apa, semua hitungan detik. Saudara lihat di IG saya lagi di Lombok, itu lagi ada pertandingan motor GP Mandalika. Di bandara ada motornya, saya pakai batik, saya sengaja munculkan batik saya supaya orang tahu perbedaannya. Saya lagi pakai batik, saya naik motor, saya munculkan saya bertato. Langsung jadi, dan persis. Saya pernah buat, saya pakai batik, tutup sampai tangan, lalu saya ganti menjadi lengan pendek. Dia bisa tambahin tangan saya persis loh, nyambung. Hebat sekali dia. Dan saya munculkan wajah saya, rambut saya, celana saya ubah-ubah, hitungan detik, cepatnya luar biasa. Sekarang dunia kita seperti ini. Nah, bagaimana semua perkembangan ini sekarang kita pakai dan sekarang kita mulai. Nanti saudara pulang, saudara lihat ya, tutorial cara upload di TikTok. Tidak tahu TikTok, tutorial cara upload di Edits gitu ya. Pakai Edits atau pakai IG, pakai Facebook, tutorial cara upload di YouTube, belajar dulu, lalu coba. Lalu cara buat animasi, ubah wajah, cara buat template, cara pakai misalnya teks, bagaimana pakai teks, bagaimana pakai suara, semua diajari di tutorial. Nanti buat ya, sudah buat, send ke saya lihat, saya kasih like, subscribe gitu ya. Mantap, luar biasa. Teruskan. Kita harus kasih kalimat ini untuk teman-teman kita supaya dia semangat toh. Nanti setelah jadi makin mahir. Yang pertama masih jelek-jelek nggak apa-apa, terus jadikan. Nanti setelah berpuluh-puluh kali akan jadi bagus. Mana tahu channel saudara akan booming. Amin. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa dan surga, kami berterima kasih Tuhan membukakan pikiran kami untuk kami melihat peluang yang sangat besar di zaman ini untuk kami bisa menyebar luaskan firman yang kami sudah terima dan pengertian yang kami dapat di dalam zaman ini dengan biaya yang sangat minim karena handphone sudah ada di tangan kami, kuota sudah kami beli, internet sudah kami pakai, dan wifi sudah kami langganan. Tuhan berkati setiap kami supaya di dalam zaman ini ada sesuatu yang kami hasilkan dan ada benih-benih Injil yang kami bisa taburkan, dan kami percaya suatu saat akan memenangkan orang-orang tertentu yang Tuhan akan kirim untuk menyaksikan apa yang kami sudah posting. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.